Eh, saya perkenalkan ulang, nama saya Muhammad Rafli. Saya pernah tinggal di Jerman selama kurang lebih 6 tahun. Saya pernah kuliah juga sambil bekerja juga di sana. Jadi banyak, insya Allah banyak yang bisa saya bagikan gitu kepada teman-teman yang eh, tertarik untuk Ausbildung di Jerman pada saat ini. Oke, Ausbildung di Jerman. Apa itu Ausbildung? Kita mulai dengan pengertian Ausbildung terlebih dahulu. Ausbildung adalah program pendidikan vokasi atau dua sistem ya programnya. Jadi ada dua program yang diikuti dalam Ausbildung ini, yaitu sekolah dan juga bekerja. Eh, di sekolah kita akan mempelajari teori-teori yang akan dipraktikkan nanti saat kita bekerjanya, dan praktiknya akan dilakukan di perusahaan yang kita daftar. Untuk durasi dari Ausbildung itu sendiri kurang lebih dari 2 sampai 3,5 tahun, tergantung program Ausbildung apa yang ingin kita ambil. Yang pastinya mendapatkan gaji setiap bulan ya. Jadi kita sekolah pun akan tetap dapat gajinya. Jadi dalam sebulan itu ada berapa hari sekolah misalnya, tergantung program yang diikuti nanti, dan juga tergantung kebijakan dari perusahaannya, apakah berapa hari sekolah dan berapa hari bekerjanya itu nanti ditentukan oleh perusahaannya, tergantung program yang ditawarkan oleh perusahaannya. Jadi Ausbildung itu berkaitan dengan perusahaan. Nanti kita akan teken kontraknya dengan perusahaan di Jermannya. Ya, untuk ketentuan Ausbildung sendiri, yang pasti belajar sambil dibayar tadi ya. Pengalaman kerja nyata, jadi kita belajar langsung kerja, yang mana akan lebih efektif gitu ya dibandingkan hanya belajar saja berapa tahun terus nanti langsung bekerja. Pasti banyak yang lupa. Kalau ini tuh benar-benar kita belajar lalu langsung dipraktekkan di dunia nyatanya gitu. Jadi pengalamannya juga pasti gitu. Peluang kerja tetap setelah lulus. Nah, karena kita pertamanya itu belajar sambil bekerjanya itu di bawah tadi perusahaannya gitu ya. Kita ambil kontrak Ausbildung itu dengan salah satu perusahaan. Jadi udah dipastikan kita nanti punya tempat di perusahaan tersebut untuk bekerja di bidang yang kita ikuti di Ausbildungnya. Dan yang pasti kita bisa tinggal jangka panjang di Jerman karena kita mempunyai pekerjaan tetap gitu. Tapi setelah kita lulus dari Ausbildung tadi, sebenarnya kita tidak wajib langsung kerja tetap di perusahaan tersebut, kecuali udah ada kontraknya gitu ya, perjanjiannya misalnya harus 1 tahun dulu di perusahaan tersebut. Nah itu mau nggak mau ya harus, cuman setelah misalnya kita rasanya kurang betah, kurang senang dengan perusahaan itu, yang penting kan kita sudah dapat sertifikat Ausbildungnya, ya kita nanti bisa cari perusahaan lain mau di kota yang sama atau di luar kota selama di Jerman gitu. Dan sertifikasinya pun nasional untuk Jermannya sendiri ya, yang mana sebenarnya sih bisa dibilang internasional karena kan sertifikasi Jerman hampir seluruh dunia lah gitu ya, mereka tinggi lah standar kerjanya gitu. Jadi sertifikasinya untuk nasional udah dijamin, yaitu ya di Jerman dimanapun kita insya Allah bisa bekerja. Dan kalau misalnya dapat peluang di luar negeri pun akan lebih baik gitu. Misalnya di Eropa lain, di negara Eropa lain ya, gitu. Oke, untuk syarat mengikuti Ausbildung itu sendiri, kalian harus minimal usianya 18 tahun, lulusan SMA atau sederajat, jadi SMK pun bisa ya. Karena kalau misalnya kuliah itu hampir, setahu saya cuma satu kuliahan doang di Jerman yang bisa nerima SMK gitu, sisanya harus SMA. Tapi kalau Ausbildung mau SMA, SMK itu diterima gitu.
bahasa Jerman minimal B1. B1 itu eh, kurang lebih tingkatan ketiga dari bahasa Jerman ya. Karena ada A1, A2, B1, B2, C1, dan C2. Jadi B1 itu ya dasarnya semuanya udah ada di B1 itu. Nanti ada lanjutannya ke B2 itu lebih mungkin lebih expertnya lah ya B2. Tapi sebenarnya lebih amannya itu sampai B2. B1 itu banyak yang menerima sampai B1 aja. Cuman kalau misalnya pengen lebih aman, kalian lebih yakin lah gitu bakal diterima di perusahaan lain itu baiknya sampai B2. Oke, dan yang pasti siap tinggal di luar negeri ya, karena kebanyakan juga orang-orang tuh nggak siap eh apa dengan nanti di sana yang kayak gimana, jadi malah bolak-balik gitu Indonesia sama Jerman nanti malah mengganggu kegiatan di Jermannya itu biasanya suka jadi masalah gitu. Jadi harus benar-benar siap kita tinggal di sana sudah tekadkan diri untuk stay gitu di Jerman, insya Allah bakalan lancar deh di sananya gitu. Terus yang pasti visa Ausbildung yaitu izin untuk Ausbildung di sana. Karena kegiatan kita di sana itu semuanya memiliki izinnya harus memiliki izin ya. Mau kita kuliah, Ausbildung atau memang bekerja tetap nanti visanya beda-beda semua gitu. Nanti kalau misalnya untuk teman-teman semua yang mau Ausbildung pasti nanti visanya visa Ausbildung gitu. Lanjut lagi. Nah, ini pasti pertanyaan-pertanyaannya banyak sekali ya di sini. Eh, Jenis-jenis Ausbildung yang populer tuh apa aja sih? Nah, sebenarnya tuh yang paling-paling populer sekarang itu di kesehatan seperti perawat atau asisten apoteker. Contohnya perawat itu kenapa perawat sangat dibutuhkan di Jerman? Karena kebanyakan orang Jerman itu yang muda-muda pada nggak mau jadi perawat. Makanya mereka mengambil orang-orang luar negeri gitu ya dari luar untuk jadi perawat di Jerman. Cuman tetap dengan syarat tadi ya, dengan syarat bisa berbahasa Jerman, sudah bersertifikasi dan lain-lain. Kalau mau jadi langsung perawat atau ya ikut Ausbildungnya sendiri. Gitu. Kalau asisten apoteker ya karena memang eh, semua semua rumah sakit itu pasti butuh orang yang perawat, butuh perawat dan juga yang ngasih ngasih obatnya kan pasti apoteker gitu ya. Nah, saking banyaknya pun juga jadi mereka butuh asisten apotekernya sendiri gitu. Karena nggak mungkin satu apoteker bisa nge-handle berapa banyak gitu ya. Kedua itu teknik mekanik elektronik ya sudah pasti karena kan Jerman itu terkenal dengan negara industrial gitu ya. Jadi mereka memang sangat-sangat maju dalam mekanik dan elektroniknya gitu. Kayak contohnya kan merek-merek mobil tertinggi lah terbagus gitu di dunia kan banyak yang dari Jerman seperti BMW, VW, Porsche gitu. Lalu di bisnis sudah pasti ya karena kalau bisnis mah sebenarnya di mana aja gitu. Cuman memang di bidang administrasi di logistik sorry kalau administrasi udah pasti umum lah ya di semua negara juga membutuhkan itu. Cuman kalau di logistiknya sendiri kebanyakan tapi di Jerman itu di bagian utaranya karena dia dekat dengan lautnya ya. Biasanya logistiknya di situ kebanyakan. Walaupun nanti ada yang mau Ausbildung logistik, biasanya ditempatkannya nanti di utara-utara Jerman sana. Gitu. Oke, untuk gastronomi, nah ya gastronomi sebenarnya yang paling banyak malah orang Indonesia itu jadi di apa di bidang gastronomi ya, jadi Ausbildungnya. Seperti koki, terus hotel manajemen, cuman maksudnya hotel manajemen tuh jadi lebih ke servis hotel atau apa kadang pemasarannya juga masih masuk juga ya, administrasinya gitu juga masuk juga di hotel ini. Cuman kalau koki itu ada yang di hotel atau ada yang di restoran langsung gitu ya, tergantung perusahaannya dia punya hotel dan restoran atau punya restoran aja.
Biasanya gitu. Oke, langsung ke gajinya. Gaji selama Ausbildung itu, nah, cuman ini tergantung bidang dan wilayahnya ya. Karena tentatif juga ada yang masih di bawah ini, ada yang mungkin di atas ini gitu ya. Karena biasanya dari tips-tips yang Ausbildung di gastronomi, mereka kadang ngandalin tips gitu. Nah ini tuh gaji dasarnya. Kadang mungkin ada juga yang 700 euro per tahunnya, dari tahun pertama gitu, nanti jadi ke 900 euro ke tahun kedua. Jadi ya tentatif lah, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi gaji selama Ausbildung ini. Cuman ini tuh gaji Ausbildung ya, berbeda dengan gaji nanti kalau sudah bekerja tetap. Kalau boleh itu hitungan dulu. Nah, sekarang tuh 18 ribuan kalau nggak salah euro itu. 800 euro kali 16 ribu, 18 ribu. Jadi 14 juta sekian untuk gaji tahun pertama kurang lebih gitu ya. Cuman ini masih gambaran, jadi tergantung juga nanti kita kontrak sama perusahaannya seperti apa. Kadang karena dia udah dibayarin tempat tinggal sama perusahaannya, udah dikasih tempat tinggal, sudah dikasih fasilitas lainnya, kadang suka dikurangin dari gaji pokoknya ini gitu. Tapi biasanya 600 dari 800 euro paling cuma 600, jadinya 650 sampai 700-an lah ngurangin gitu. Ya, dan nanti setelah lulus Ausbildung, ngapain sih kira-kira selain bekerja aja itu, kita bisa punya kegiatan lainnya ya. Maksudnya apakah kita bisa jadi punya kegiatan bersama perusahaannya, atau kita bisa membangun relasi sama yang lain, itu sangat memungkinkan sekali. Ataupun kita bisa kuliah lagi. Kalau bisa langsung kerja, karena ya sudah pasti kita dapat kontrak tadi ya, yang saya bilang sebelumnya. Terus gajinya pun juga nggak sama seperti gaji Ausbildung sendiri, yaitu bisa sampai 2.000 sampai 3.000 euro, kurang lebih 40 jutaan lah ya. Nah, dan itu tuh nanti sudah terpotong pajak. Biasanya 2.000 euro itu udah terpotong pajak, yang mana pajaknya nanti bisa kita klaim lagi di masa tua kita, kalau misalnya ada yang mau sampai tua gitu ya. Atau enggak ada yang memutuskan, saya nanti 30 tahunan atau umur 40 deh gitu maksimal mau pulang aja, nanti bisa distimulasikan pajak pensiunannya gitu, itu bisa diambil. Terus kalau misalnya dia mau lanjut kuliah dulu, nggak mau langsung bekerja, ada juga. Nah tapi biasanya kuliah pun juga kita masih di bawah perusahaan tersebut. Jadi kita memang mengabdikan diri kita untuk perusahaan tersebut gitu. Jadi nanti kita kuliah masih dapat tunjangan untuk kuliah sama perusahaannya, apakah itu S1 atau S2 gitu ya. Terus peluang izin tinggal permanen juga, tapi bukan mengganti kewarganegaraan ya. Jadi izin tinggal permanen itu visa yang tidak terbatas. Misalnya eh kita sudah berapa tahun tinggal di sana, udah dapat kerjaan permanen, biasanya tuh di atas 5 tahun kerja tetap, itu biasanya kita bisa mengajukan untuk izin tinggal permanen ini. Namanya eh Aufenthaltserlaubnisnya nanti, jadi visanya itu unbefristet, dibilang unbefristete Aufenthaltserlaubnis, jadi tidak terbatas si visanya itu. Sorry. eh Cuman untuk visa yang tidak terbatas itu tetap ada ininya ya, ada peraturannya tersendiri. Syaratnya itu tetap kita harus, misalnya kita udah pensiun deh dari Jerman gitu, tapi kita punya tempat tinggal, tetap punya tempat tinggal di Jerman. Terus mungkin kalau misalnya setahun sekali ada acara di Jerman, atau setahun 2 kali gitu. Nah kita tuh tetap harus pulang dulu ke Jerman. Misalnya kita udah stay di Indonesia dan udah punya visa permanen tersebut, 6 bulan sekali kita tetap harus pulang dulu untuk inilah store muka lah yang disebutnya gitu. Kecuali udah ganti kewarganegaraan, itu nanti beda lagi. Tapi nggak usah lah, tetap jadi orang Indonesia aja. Terus tantangan yang harus disiapkan. Oke, ini yang paling penting sih mungkin.
adaptasi budaya dan iklim yang nanti bakalan ekstrim juga ya, cukup ekstrim untuk orang Indonesia karena bisa sampai minus sekian, bahkan bisa sampai -20. Saya pernah ngerasain -20. Jadi kalau panas, lagi musim panas ya panas, lagi musim dingin ya memang benar-benar dingin gitu. Kalau misalnya di mana lagi panas tuh bisa sampai 40 bahkan gitu. Bahasa Jerman di pekerjaan ya, ini sudah pasti ya, karena kita nanti akan bekerja bersama orang Jerman dan orang asing lainnya, tapi tetap di connect-nya disatukannya dengan bahasa Jerman. Jadi jangan cuman kerja, ya udah kerja aja gitu, tidak mengasah bahasanya, kita tetap harus ngomong terus lah ya, biar cepat juga kita ngertinya beradaptasi dengan bahasa Jermannya gitu. Yang udah pasti juga nanti bakal homesick juga ya, rindu kampung halaman. Nah, itu nanti harus pinter-pinter ngatasinnya ya. Jangan pulang terus, habis juga nanti uangnya di tiket. Terus disiplin dan etos kerja yang tinggi. Nah, Jerman itu memang benar-benar sangat disiplin dan etos kerjanya juga tinggi. Jadi memang kita harus benar-benar siap gitu dan jangan apa ya, nggak, jangan malas-malasan lah gitu. Yang namanya telat pasti tetap ada aja ya. Kereta pun di sana masih ada yang telat, tapi tetap etos kerjanya dengan menunjukkan kedisiplinan itu, jadi kita juga dilihat sama atasan kita nanti juga pasti spesial lah gitu. Oh ini orang Indonesia nggak mengecewakan gitu. Karena ada aja gitu orang-orang Indonesia yang ya oknum-oknumnya gitu ya. Jangan sampai kita nanti sampai sana malah mengecewakan nama Indonesia itu sendiri gitu. Ya, untuk tips suksesnya, kuasai bahasa Jerman mau di pekerjaan ataupun sehari-hari. Misalnya nanti udah punya teman Jerman dan lain-lain, itu udah pasti, pasti paling penting ya karena kita bakal tinggal di sana. Terus bangun CV dan surat motivasi yang kuat karena nanti kalau misalnya kita mau apply ke perusahaan untuk Ausbildung itu, kita nanti bakal dimintain surat motivasi juga. Jadi memang benar-benar kita harus menunjukkan kalau kita tuh pengen gitu kerja di mereka, kita ingin jadi apa ke depannya gitu ya. Dan kalau bisa kita tetap harus cinta negara kita sendiri karena mereka nggak mau orang-orang yang ujung-ujungnya mau jadi orang Jerman gitu. Mereka tetap lebih menghargai orang-orang yang nyari ilmunya di sini, terus nyari uangnya dulu di sini nih, habis itu nanti mereka balik untuk membangun Indonesia gitu, untuk balik ke kampung halamannya. Nah itu bakalan sangat dinilai juga saat interview nanti. Terus riset perusahaan, kenapa harus riset perusahaan? Karena nggak semua perusahaan itu memang bisa diandalkan juga ya. Jadi kita harus ngerti juga nih, oh ini perusahaan ini sebagus apa sih, sebesar apa sih kira-kira. Terus ada masalah nggak sih perusahaan ini gitu. Yang mana nanti juga kita pasti akan bantu untuk ngerisetnya juga, tapi tetap kalian sendiri juga tetap harus tahu juga. Jadi tujuannya udah pasti gitu, mau ke perusahaan mana aja gitu. Terus bidangnya mau di bidang apa nih? Nah perusahaan mana aja yang memang terkenal bagus untuk karir di bidang itunya gitu. Seperti itu. Oke, cari komunitas Indonesia ya sudah pasti ya, karena nanti di mana kita butuh pertolongan, kita butuh ngobrol bahasa Indonesia gitu, tetap harus cari komunitas Indonesia. Cuman banyak kok di sana, jadi jangan takut sampai nggak ada orang Indonesia nanti di sana bingung gitu ngerasa sendirian. Insya Allah nggak sih. Itu kayak contohnya ada di kanan bawah itu dulu PPI ya, jadi Perkumpulan Pelajar Indonesia. Jadi yang Ausbildung dan pelajar itu semuanya gabung di sana. Lalu siapkan mental dan fisik sejak di Indonesia. Eh, Ya tadi dengan etos kerja yang sangat tinggi dan juga kedisiplinan yang tinggi di Jerman itu, jadi kita di sininya juga memang sudah harus bagus juga ya mentalnya. Jadi di sana nggak lembek, di mana dimarahin dikit udah nangis gitu. Karena mereka memang benar-benar gampang.
marahin orang lah gitu. Cuman mereka marahin bukan cuman ngebentak-bentak doang gitu ya, tapi memang benar-benar mendidik kita dalam bekerja dan juga belajar gitu. Kalau fisik udah pasti karena tuntutan kerja yang tinggi, kalau misalnya kita nanti jadi misalnya jadi koki gitu ya, kan berarti kan harus kuat gitu ya, karena kita nanti bakalan aktif selama bekerja gitu. Ya nanti juga mungkin di GPB bakalan dilatih juga ya fisiknya seperti olahraga, karena kan ada olahraga, terus juga untuk mental lebih ke disiplinan nanti kan di tesnya gitu, seperti itu. Oke, kesimpulannya Ausbildung ini adalah menurut saya jalan yang cukup cerdas dalam belajar dan kerja di Jerman karena itu tadi jadi kita belajar terus langsung bekerja jadi lebih nyantel lah gitu apa yang kita sudah pelajari itu bakalan lebih nerap saat langsung diaplikasikan ke kerjaan. Terus cocok untuk karir karena sudah pasti lah ya misalnya kita mau koki nih terus Ausbildungnya koki nggak mungkin kerjanya nanti jadi pilot gitu nggak mungkin jadi pasti udah pasti kita mau jadi apa insya Allah bakalan di sana nanti jalannya lurus lah di yang kita inginkan gitu. Terus banyak peluang masa depan karena ya tadi ya dengan kita bisa berkuliah juga di sana, jadi sarjananya tetap dapat. Mungkin mau ada yang sampai S2 atau S3 gitu ya. Tapi kita juga udah dijamin dengan pekerjaan kita dari Ausbildung tadi juga. Jadi harusnya eh, sangat banyak lah ya nanti peluang di masa depannya. Oke, sekian untuk presentasinya. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman semua? Ada yang bertanya? Boleh langsung di online aja. Boleh langsung di on mic-nya saja kalau ada yang ingin bertanya atau boleh diketik di kolom chat kalau ada yang ingin bertanya. Kalau nggak ada pertanyaan, aku sekarang punya eh, tamu spesial yang sedang lagi di Jerman. Oh, ada pertanyaan dulu. Sebentar ya, itu yang lagi di Jerman, bentar dulu. Oh, untuk pertanyaan Dana nanti ke Nanti Pak ya. akan disampaikan oleh Bapak Diki. Ah, Nanti setelah sesi tanya jawab yang ya. Ausbildung akan dilanjutkan kembali untuk materinya oleh Bapak Diki mengenai bagaimana sistem pendampingan GPB untuk Ausbildung di Jerman. Untuk Dana nanti. Betul. Proses pembelajarannya untuk berangkat ke Jerman itu seberapa lama ya, Kak? Eh Intinya sih kan kita harus bisa bahasa Jerman ya. Kalau misalnya kita sudah bisa bahasa Jerman dan punya sertifikatnya, nanti bakalan tinggal proses berangkatnya mah nggak lama ya. Harusnya paling sebulan 2 bulan untuk proses berangkatnya. Tapi untuk pembelajarannya sendiri, kalau sampai B1 itu efektifnya 5 bulan sampai 6 bulan. Tapi kadang ada juga yang sampai B2 itu 6 bulan. Nanti untuk apa sampai B1 sampai B2-nya bakalan dipastikan dulu ya. Nanti saya sama Bapak Diki. Tapi intinya ya 6 bulan itu untuk proses pembelajaran bahasanya. Untuk pria biasanya sih kebanyakan koki. Kalau nggak koki ya di teknik ya. Cuman kualifikasinya untuk teknik itu memang cukup tinggi, jadinya eh, akan lumayan lebih menantang dibandingkan pekerjaan-pekerjaan lain yang memang mereka sangat butuhkan gitu. Karena kan kalau teknik pun juga orang Jermannya sendiri banyak yang pengen gitu ya. Jadi memang kualifikasi diri kitanya harus lebih tinggi lagi gitu. Kalau misalnya udah di teknik di Jerman itu udah jangan diragukan lah, insya Allah di masa tuanya nanti udah aman.
Tapi jadi koki pun semua pekerjaan di Jerman itu masa tuanya aman. Tapi mungkin dari karirnya nanti akan lebih menunjangnya itu di teknik gitu. Ada lagi pertanyaan? Kak, mohon maaf izin bertanya. Boleh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nuril. Izin bertanya Kak, terkait Bildung ini. Ini kan sama halnya kayak kontrak kerja perusahaan ya Kak. Istilahnya tuh kayak mengabdi gitu. Nah, kalau misalnya di perusahaan tersebut itu kontraknya tuh udah habis, misalnya udah udah 3 tahun misalnya. Nah, apakah kita itu bisa apa kontrak kerja dengan perusahaan lain, istilahnya tuh pindah perusahaan atau bisa memperpanjang di perusahaan tersebut. Terima kasih. Iya, tadi juga sudah saya jelaskan ya sedikit. Tapi kalau misalnya Ausbildungnya sendiri itu tuh memang sudah pasti kita ya kontraknya itu Ausbildung dari awal sampai akhir sampai selesai Ausbildung gitu ya. Tapi kalau masalah bekerjanya itu nanti kita kontrak lagi sama mereka apakah nanti ya 1 tahun dulu gitu. Kalau perpanjang sudah pasti bisa diperpanjang. Cuman kadang kan orang ada yang mau sampai keluar apa udah beres Ausbildung dan kerja setahunnya kadang ada yang pengen pindah kota atau pindah pekerjaan gitu pindah perusahaan itu udah pasti bisa. Tapi yang pasti di perusahaan tersebut udah dijamin tempat buat kamu lah gitu. Baik, Cukup Kak. jelas. Terima kasih. Untuk pembelajaran awal di GPP itu awal September ya. Ya, betul ya, Kang Diki. Ya, September betul. ya. Betul. Targetnya di bulan awal September ya. Ya, oke, Hmm. betul. Oke, untuk seleksinya sendiri, nanti untuk pendaftaran akan dilanjutkan sama Kang Diki ya. Sebelumnya saya mau ngenalin dulu ini ada yang lagi di Jerman, lagi ya, Ausbildung, namanya Alfrida. Boleh silahkan perkenalkan diri dulu. Halo, nama aku Alfrida. Halo, Alfrida ngapain aja di Jerman? Aku sekarang lagi Kang Ausbildung jadi kok. Kang Raffi stop share dulu itunya. Oh, iya, Stasiun. sorry. Loh, Ya, boleh. ya, boleh dipin ya. Boleh silahkan, Alfrida. Eh, aku sekarang lagi Ausbildung di Koh. Aku tahun ketiga Ausbildung di Koh. Jadi nanti winter nanti aku lulus. Itu aku banyak banget pengalaman Ausbildung. Pas pertama datang aku mungkin sedikit culture shock ya. Kayak contohnya kayak aku kerja di Koh, aku banyak kenalin makanan yang kurang familiar di Indonesia, tapi aku banyak belajar, terus juga ada yang ngarahin aku kayak cara buatnya gimana, terus kita juga belajar kayak plating gitu, terus kita juga nggak di satu berai, kita bisa belajar tentang four spice itu kayak appetizer, kayak dessert juga kita juga bisa belajar hopgang gitu. Hopgang itu apa? Hopgang itu kayak makanan Berat. utama, ya, makanan berat. Terus apa lagi tuh? Selain untuk masalah ininya apa perusahaannya sendiri gimana tuh sejauh ini? Apakah banyak masalah atau kira-kira ya aman-aman aja lah gitu? Dan gajinya apakah pernah ditahan apa gimana gitu? Nggak ada pernah ditahan. Hmm. Kita juga ada punya Wenax Guild, itu kayak uang Natal itu kayak bonusnya gitu. THR. Terus untuk kerjaan tuh enak banget karena cushion chef aku tuh dia orang IHK. Jadi buat di sekolahnya tuh kita enak karena kita ada ibaratnya ada bos kita tuh orang IHK. IHK tuh kayak bersangkutan sama sekolah juga, dia yang ngurus-ngurus tentang ujian atau apa segala macam, jadi kita bisa nanya langsung ke bos aku. Terus kalau untuk pekerjaan jujur aku awal-awal kurang tertarik, tapi setelah 3 tahun aku ngelakuin Ausbildung aku semakin interest sama
dessert, malah setelah Ausbildung aku pengen planning, pengen cari tempat baru yang pengen kayak fine dining gitu, pengen belajar lebih mendalam tentang dessert gitu. Tapi untuk Ausbildung sendiri kita nggak bisa kayak aku pengennya di dessert gitu. Itu nggak bisa, kita harus belajar tentang menu berat, tentang appetizer, tentang dessert, kita harus menguasai semuanya. Kecuali setelah Ausbildung kalian pengen fokus ke dessert, itu baru bisa. Kalian bisa apply di CV nanti untuk bagian dessert gitu, dan research kayak hotel mana yang dessertnya lebih bagus gitu. Oke, sekarang lagi di kota mana, Frida? Aku lagi di kota Osnabrück, itu di Niedersachsen, dia deket Belanda. Jadi kalau mau ke Belanda itu 1 jam lah. Jadi kalau mau ke Amsterdam bisa sehari. Bisa pulang Bolak-balik pergi. GTP ya. Iya, pakai kereta. Asik banget. Udah berapa kali berarti ke Belanda? Sering ke Belanda ya? Enggak juga, Oh enggak. Tapi enggak. enakan jalan-jalan di Jerman atau di luar Jerman? Nah, aku lebih suka di dalam Jerman juga sih, Her. Karena banyak yang bisa Emang sudah kemana dieksplor. aja? Aku udah banyak ke Bayern, aku suka karena dia lebih menjurus ke Swiss, jadi banyak pegunungan, indah banget. Terus Düsseldorf kalau mau lebih ke semi-semi kota, itu kota banget. Itu Kota bagus banget romantis dia. ya, Düsseldorf. Iya, terus Berlin, kalau Berlin tuh kata orang sini tuh Jakartanya Jerman, jadi Hmm. dia mirip Jakarta, Berlin. Udah bukan Jerman lah, Berlin malah ya. Metropolitan banget ya. Iya, Hmm. Oke. terus kalau di sekolah tuh juga kita bisa banyak belajar. Kita misalkan kita kurang, misalkan belum belum menguasai tentang misalkan aku belajar di sekolah juga lebih mendalam juga. Terus di kerjaan juga, jadi kita belajar teori, belajar juga em, pengalaman dari kita belajar. Jadi pas teori kita pas di kerjaan kita udah kayak, ini sebelumnya aku udah belajar nih di sekolah gitu. Jadi lebih efisien ya, apa Iya, pembelajarannya itu nggak ada yang lupa. Tapi tetap ada yang lupa itu pas praktek. pas praktek ya, kalau lupa kita bisa nanya ke Oh, Mitarbeiter gitu, bisa nanya ke staff Mitarbeiter yang itu di apa? sana. Mitarbeiter tuh staff, Oh, staff. Iya. campur Jerman ini mah, euy. Keren, 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 keren. Oke, good. Ada yang mau bertanya nggak nih ke Frida? Keseruan di Jerman gimana Kak Frida? Hmm. Makanya sampai betah di Jerman. Seru karena kalau misalkan suka traveling, kita bisa jalan kemana-mana semau kita. Kayak di sini fun banget, terus ketemu banyak teman-teman, jadi kayak eh apa ya, ketemu, jadi dapat serunya. Terus kita punya penghasilan sendiri, jadi kita bisa beli apa yang kita mau. Kalau terus kita bisa, kalau pengen lanjut kuliah tuh kita ada kemungkinan buat lanjut kuliah. Contoh kayak pengen kuliah setinggi apapun di sini tuh bisa gitu loh. Gak menutup kemungkinan kalau mau. Meskipun kita harus Bildung juga tetap bisa kuliah. Iya, kita bisa nabung buat masuk kuliah yang kita pengen. Kalau aku Ausbildung. Hmm. Hmm. Jadi kita nggak bisa kalau kuliah sambil Ausbildung itu kita nggak bisa. Jadi kita harus Ausbildung dulu, baru beresnya berkuliah gitu. Kalau mau kuliah, ya kuliah langsung. Jadi kuliah sama Ausbildung itu kayak setara gitu lah. Cuman Ausbildung ini mungkin lebih ke D3-nya kali ya. D3, jadi Iya. kita nggak dapat gelar di belakangnya lah gitu. Hmm. Oke, ada lagi pertanyaannya? Mumpung ada yang lagi di Jerman ini. Ya, Kak Ya, Alvira suka izin nonton nanya Bayern Kak. nggak Kak? Nonton bola nggak Kak? Itu nobar kayaknya seru Kak, banyak liga-liga, wah banyak banget itu ya.
Iya, kadang kalau lagi bayar liga gitu, kadang suka nonton, ada kayak acara nonton bareng gitu loh di jalan-jalan, di resto atau di hotel gitu, ada yang banyak suka nonton bareng. Kak Alfrida izin bertanya untuk sistem Ausbildung di sana seperti sekolah lagi, untuk jadwal sendirinya seperti apa? Terus, eh kalau sekolah aku itu sekolah tuh udah satu paket. Jadi aku seminggu tuh kita ada dua macam. Seminggu aku yang tahun pertama seminggu 2 kali sekolah, 3 hari kerja, 2 hari libur. Ada yang kedua itu sistem blok 2 minggu sekolah, 2 minggu kerja gitu. Tergantung kebijakan sama perusahaannya aja berarti ya? Iya. Oke. Kak dukung Bayer Leverkusen nggak? Kayaknya nggak tahu deh. Tahunya Bayern Saya mah Munchen. kurang ngerti deh kayaknya. Iya. Oh, living cost tuh kan Kak. Ah ya, living cost. Living costnya tuh. Living cost-nya kalau kita di sini juga kayak kalau misalkan kita ada juga kok kalau Ausbildung tuh kadang kayak contohnya tahun kemarin itu kita gajinya Agustus itu mulai dari Agustus tuh kita naik gaji dan jadi kita ngikutin semua. Jadi kalau misalkan di sini lebih mahal makanannya kita juga gajinya jadi nambah gitu. Hmm. Iya. Kita ngikutin per tahunnya jadi nggak yang kayak cuman 800 gitu enggak. Jadi kayak per tahun ngikutin biaya hidupnya juga. Cuman mungkin kalau boleh nambahin paling setiap kota tuh beda-beda juga sih. Oh, Kadang iya. kayak saya dulu kan di Bayern, di Munchen. Nah, Munchen itu kota termahal di Jerman gitu. Jadi dari biaya rumah pun juga udah mahal gitu. Tapi kalau makanan sih paling mahalnya beda-beda dikit aja lah. Tapi tetap lebih mahal gitu dibandingkan yang lain gitu, kota-kotanya. Jadi lebih berpengaruhnya ke tempat tinggal sih biasanya. Hmm, Kalau di Osnabrück ya, Mohon maaf, iya. di Osnabrück mah nggak semahal itu harusnya. Bagian Jerman bagian barat itu harusnya nggak terlalu ini banget lah gitu. Kecuali selatan. Oke, ada yang nanya tadi. mohon maaf izin bertanya. Ya, Iya siapa tadi? Kak Nuril? mangga mangga. Izin bertanya. Ya, izin bertanya, Kak. Ya, kan tadi kata Kakak kalau misalnya di sana itu kegiatannya ada yang sistem blok sama yang 2 hari kerja, ti- 2 hari belajar, 3 hari kerja sama 2 hari libur. Nah, pas misal nih kita ada itu yang 2 hari belajar, 3 hari kerja dan 2 hari libur. Itu nah waktu pas kegiatannya kan libur gitu otomatis kan nggak ada. Suaranya patah-patah nggak? Patah-patah suaranya. Suaranya patah-patah, Kak Nuril. Boleh di chat aja Kak ininya. Nanti boleh di chat ya Kak Nuril ya, biar nggak patah-patah. Kalau dilihat Iya, dari siap. sini. Nah, oh Kak, ini motivasi dari Kak Alfrida sama di sana ada masjid nggak Kak? Sana? Ada kok, Hmm. ada masjid. Oh, masjid Tapi nggak sebanyak Bukan di Indonesia yang di mana-mana ada masjid, nggak di sini. Mungkin kota-kota besar dan mungkin harus effort buat cari masjidnya sih. Harus search Google dulu ya. Iya, nggak semua kota juga ada masjid. Kalau motivasi dilihat, kayaknya motivasi kakak bisa bertahan sampai sejauh ini ya, selama ini ya 3 tahun ya kak, udah lama ya. Iya, Bertahan di situ sama motivasi hidup kan belajar bahasa Jerman banyak tantangannya. Boleh kak tips and triknya? motivasinya karena di sini hidupnya lebih
lebih enak sih, karena lebih di sini lebih bebas juga kalian mau ngapain, lebih mereka tuh punya kayak mereka tuh pikirnya kayak kalian tuh bisa ngelakuin apa yang kalian mau gitu loh, dan kalian gak bisa yang tone deaf kalau di sana. Kalian harus ngeluarin apa yang kalian mau gitu. Kayak contoh kalau misalkan di sekolah kalian tuh diperbolehin buat diskusi even sama guru, kalian mau debat sama guru tentang materi juga nggak apa-apa gitu. Kalau di sini kan mungkin, kalau di Indo kan mungkin kurang sopan ya, tapi kalau di sini nggak apa-apa. Dan kayak contoh, karena ini jujur kalau di Jerman tuh aku kayak challenge sih, kayak wah ternyata aku bisa ya di Jerman. Jadi nextnya aku pengen nyoba kayak negara lain, aku pengen coba tinggal di negara lain dengan pengalaman baru juga. Kalau tips and triknya biar lulus B1 kah atau B2 dulu gimana? Dulu sama Dulu Kak Raffi, gimana? Dulu gimana bisa sama lulus? Ya, Perjuangan ya aku juga. diajarin Kak Rafli itu, belajarnya seminggu ya Her ya, bulan sebulan, untuk sebulan tapi persiapan seminggu. B1-nya. Iya, dari pagi sampai malam, terus kayak ada belajar, ada PR-nya juga, tapi itu ngebantu banget karena aku jadinya lulus semuanya karena belajarnya itu intensif banget. Dan sebelum ujian di Gute tuh kita punya apa ya, sistem kayak kita ngulang materi gitu, terus kita kalau misalkan Huren kita langsung sama Herafli nih Huren. Terus kalau misalkan Sprechen kita Dengarkan ya, iya, kita juga sama langsung Herafli, Sprechen, berdengar. latihan. Ya, latihan mendengar, terus Herafli nanti contohin kayak langsung nggak kamu salah gitu, terus kayak diperbaiki lagi sama Herafli gitu. Jadi Hmm, nanti sebelum ujian kita udah kayak oh tadi salahnya aku tuh di sini, jadi kita bisa memperbaiki gitu. betul. Intinya harus niat belajar. Benar. Niat belajar ya. Harus niat belajar ya intinya itu. Oh, jadi maksudnya tadi Kanuril itu 2 hari liburnya itu bisa dipakai part time apa enggak? Bisa, aku di sini juga part time kok. Aku juga part time di restoran lain. Kalau kamu ada waktu itu bisa part time itu, eh lumayan nambah-nambah, terus udah bisa part time. Berapa per jamnya? Per jamnya itu berapa ya? Aku 4 jam tuh 200 euro. Enggak, 60 euro. Maaf, Oh, 4 jam. 1 bulannya 200 euro. Iya, 1 bulan 4 kali part time. 4 kali. Berarti 4 jam bagi 60 bagi 4 kurang lebih 15 euro satu. Nah, itu udah di atas gaji minimum berarti. Good. Nih, bisa part time kok. Terus Oh, juga di sini gaji kan banyak minimumnya berapa tambahan. sih sekarang di Jerman? Kenapa, Her? Gaji minimum per jamnya berapa sekarang? 12 berapa? Tahu nggak? Kurang tahu ya, Her. Hmm, 15 mungkin ya? Enggak, 12, 15 tuh 12 sekian lah. Berarti dua kalau belas kalau lima 15 per jam di atas itu. Iya, Enak dong berarti dapat tambahan. enak, bisa kok part time. Hmm. Malah di sini kita kan kadang kalau kerja gitu ada Uberstunde gitu kan, Her. Hmm. Uberstunde tuh apa ya? Lem, Uberstunde lem, lem. lembur. Nah, Nah, kita ada Uberstunde, kita ada lembur. Nah, lembur itu kita ada dua. Lembur tuh diganti sama uang atau enggak lembur diganti sama hari libur. Jadi kadang seminggu kita bisa 3 hari libur gitu karena kalau lemburnya banyak gitu. Jadi kalian misalnya 3 hari libur kalian bisa weather kalau nggak jalan keluar keluar negeri atau enggak mau part time juga bisa. hmm. Iya. Terus untuk libur panjangnya kapan ya? Tetap ngikutin semesteran. Itu tergantung hotel ya, Her, karena contoh aku ada summer variant, Hmm. jadi hotelku tutup pas summer itu selama seminggu. Terus juga ada winter variant, jadi hotelku juga itu bulan Januari, jadi tutup seminggu juga.
Tapi Oh, kalian dapat juga urlop 24 sampai 27 itu tergantung hotel juga urlopnya berapa. Itu urlop itu bisa liburan. diambil juga kok. Kenapa, Her? Ya, urlop itu liburan nggak sih? Ya, terus? Iya, Oh, cuti. Nah, gitu. itu. Jadi selama setahun dapat 22 sampai itu tergantung hotel itu bisa diambil kok. Kalau mau liburan ke Italia boleh. Tahun 28 hari. Iya, tergantung Itu, hotel sih kan. Bisa kamu 20. belum Iya. kerja ini soalnya. Tapi kalau udah kerja itu 28 hari harus hak kamu itu nanti. Iya, selama setahun. Nanti tahun selanjutnya diganti lagi. Betul. Izin bertanya Kak, kalau kultur orang atau karakter orang-orang Jerman bagaimana ya Kak? Nah, coba gimana yang dirasain Ra? Mereka orangnya to the point. Mereka orangnya to the Kamu point jelek banget. gitu ya? Iya, kalau kamu Kamu ini nggak jelek benar. gitu. Iya, jadi tapi itu awalnya kayak to the point banget, tapi jadinya kayak belajar sih. Misalkan contoh kayak awal-awal tuh platingan aku tuh jelek gitu loh. Jadi banyak belajar juga kayak cara bikin platingan yang bagus Hmm. gimana gitu. Terus mereka orangnya bener kata yang Kak Rafli bilang tadi, mereka orangnya etos kerjanya kuat banget. Mereka di sini kerja banget, kayak banyak kerjanya, Profesional lah gitu. profesional. Hmm. Maaf izin bertanya, jika ikutan Ausbildung itu sudah ditentukan nanti langsung dapat bekerja dan sudah dapat tempat tinggal di Jermannya atau bagaimana ya Kak? Coba yang dialami Alfrida apa? Tas Hmm, berangkat. kalau ikut Ausbildung nanti kalau pas kalian datang itu kalian biasanya dikasih 1 hari buat rest. Kalau jet lag gitu 1 hari, habisannya nanti kalian kerja. Terus minggu depannya kalian bisa langsung sekolah juga. Terus kalau tempat tinggal tuh biasa dikasih juga dari hotelnya. Kita kayak itu hak kita buat dapet tempat tinggal. Apalagi kita kan Auslander kan. Pasti kebanyakan temanku dapet tempat tinggal sih, dan itu gratis kalau misalnya masih selama Ausbildung ya. Hmm. Gratis tempat tinggal. Disediain sama perusahaannya ya? Iya, disediain sama perusahaannya. Kecuali kalau misalkan udah lulus baru Hmm. beda lagi, itu baru bayar dan Bayang. harus cari lagi tempat tinggal. Tuh. Jelas ya? Izin bertanya Kak, tips belajar yang pertama itu grammar dulu apa kosakata dulu Kak? Kalau aku kosakata sih, aku belajar kosakata, hafalan kosakata, baru ke grammar. Oke. Kak, di Tapi sana bisa beda-beda pakai juga hijab sih. atau harus lepas? Enggak, kalian yang pakai jilbab itu kalau bisa ya nggak apa-apa pakai jilbab aja. Nggak akan dirasisin kok. Sekarang Jerman sudah terbuka, open minded. Ada lagi pertanyaannya? Untuk masjid mah banyak sih masjid. Terus perkumpulan orang Islam juga banyak di sana. Perkumpulan orang Islam Indonesianya pun juga banyak gitu. Apalagi kalau misalnya kita di kota-kota besar itu harusnya banyak namanya Islamische Gemeinde. Jadi perkumpulan orang Islam di Jerman gitu. Mau yang sama orang-orang Turki, orang-orang Arab, mereka juga welcome banget. Apalagi tahu kita dari Indonesia gitu. Terus kita tahu kita Muslim gitu, kayak pasti udah Assalamualaikum Habibi gitu. Tapi kalau misalnya ini kalau ini ya ukti gitu, ya khi gitu, sama kayak gitu. Seru kok di sana kalau jadi orang Islam. Iya, Ada pelangi. ada baru minggu kemarin ada pelangi. Karena di sana mungkin masih jernih ya, masih bersih gitu ya. Jadi Iya, fenomena-fenomena alam itu seringlah terjadi gitu. Pelangi, terus kayak danau sama sungainya juga masih bersih-bersih ya, maksudnya di sana ya masih iya bersih banget di di kota sini. juga masih jernih gitu. Di sini mereka ngutamain kebersihan sih ya. Kayak Betul. kata-kata
kampung-kampung di sini juga bersih banget. Heeh. Nah, coba itu tuh lebih enak tinggal di kota atau pinggiran kota? Kalau aku prefer lebih ke pinggiran kota sih, karena lebih tenang juga, lebih ruhi. Jadi terus kalau misalnya pinggiran kota tuh kita dapet view-nya, kayak bisa ngeliat pemandangan juga. Kalau libur nih kayak penat gitu, bisa sambil jogging, sambil jalan-jalan gitu. Kalau di kota tuh terlalu banyak orang, tapi beda-beda orang sih. Kalau kalian suka yang kota juga bisa di sana. Cuman kalian juga kalaupun tinggalnya di pinggiran kota juga nggak masalah, meskipun kalian mau sering ke kotanya juga karena transportasi Iya. di sana, transportasi umumnya tuh udah bagus lah, jadi kemana-mana gampang. Hal yang dikangen Kalvida di Indo ketika di Jerman itu makanan. Satu makanan, terus kangen nah terus kalau bisa kangen makanan, kita juga ada Tokasia di sini, jadi kita bisa masak sendiri, nyoba-nyoba gitu. Terus yang dikangenin di Indo Harga serai mungkin berapa harga serai di toko Asia? Tokasia 2 euro her. Dapatnya berapa? Dapat 4. 4. Jadi 30.000 cuma dapat 4 batang serai. Kemarin aku beli ode-ode juga 2 euro. Dapat satu tapi gede Onde-onde banget. 30.000 dapat satu doang. Ya murah lah. Hmm. Kenyang nggak itu? Kenyang kok, satu Onde-onde atau gede angkang soalnya. Kebayang. Kalau nasi susah nggak ke Alfrida di sana? Di sini nasi di toko-toko kayak Edeka tuh kayak Alfamart-nya Indo aja tuh udah ada nasi kok, dan bermacam-macam. Kelas ya. Dan ya di sini biasanya kita pakai jasmine rice, itu yang rada-rada mirip kayak Indo gitu. Itu beras Thailand Kang, Jasmine Rice. Iya, itu enak. Soalnya kan kita pasukan olok hijau ya. Nah, Ya, olok kejo. olok hijau. Kalau Indonesia Iya, kan, demen banget pakai nasi ya. Jadi kalau harus ada biasa nasi. pakai apa ya, roti kan belum nendang katanya. Nggak penuh perutnya. Gitu. Belum Iya. makan itu, Bu. Hanya cemilan 10 ya kalau roti ya. Cemilan 10, nggak ada 11 ya. Iya. Kayaknya kalau ke Alfrida mah di Jerman udah lupa nasi kayaknya. Udah kebanyakan roti ya. Iya, sama kentang. Duh, nggak enak banget itu. Hmm. Mahalan mana Kak, roti apa nasi Kak? Beras saat ini. Kemalan beras. Tapi Mahalan. nggak yang mahal banget juga, karena roti kan ada yang kayak tergantung pengen roti yang kecil atau yang gede gitu. Tapi Nasi pun ada yang murahnya, kalau bukan yang iya, Jasmine itu murah, Kang. Yang eh, beras yang gede-gede gitu, yang keras, itu mah murah, sama kayak roti. Kecuali yang Asia baru berasnya mahal karena impor mungkin ya. Impor ya. Apa saja hal menurut kakak di Indonesia? Iya, yang Indonesia aneh tapi di Jerman hal biasa dari budaya mm, lainnya. contoh kita mungkin kalau di Indo kita nggak bisa debat sama atasan, tapi kalau di sini kita bisa ngutarain pendapat kita gitu. Kalau sama Benar, atasan sekarang. itu mereka open kok, kalau kalian pengen ada saran apapun itu open banget. Hmm. Dan mungkin mereka malah seneng gitu karena kita ada saran, kayak mereka nemu hal baru juga mungkin. Betul, betul, betul. Saling menghargai di sana tuh setara, nggak yang Iya. mentang-mentang bos. Mungkin ada lah ya beberapa yang gitu. Cuman kalaupun ini kita punya hak, jadi hak kita tuh memang benar-benar dilindungin lah kalau di sana tuh. Jadi jangan takut kalau misalnya kita ditindak kekerasan apa gimana, apalagi sampai kayak gitu, itu tuh pasti bakal dilindungin banget kalau misalnya kita ngelapor dan ada bukti itu udah pasti langsung ditindaklanjutin. Kayak ini contoh aja ya. Jadi kalau di Jerman misalnya kan banyak yang bawa anjing gitu ya, jalan-jalan gitu. Nah kalau Iya. kita digigit anjing dia dan merugikan kita misalnya jadi nggak bisa kerja selama 1 tahun gitu. Dan pekerjaan kita ternyata mahal gitu gajinya itu orang yang punya anjing itu harus ngegantiin kita uang selama kita nggak bekerja itu. Jadi memang benar-benar hak kita tuh dilindungin banget lah gitu. Apalagi misalnya
kita sebenarnya seorang atlet gitu ya, jadi nggak bisa olahraga karena digigit sama anjingnya. Nah, itu nanti dia harus ganti kerugian, nanti ada hitungannya lagi gitu. Jadi masalah hak tuh bakal dilindungin lah gitu di sana. Di perkebunan atau di lapangan, bekerja di perkebunan atau di lapangan. Ada, eh ada. Jadi Ausbildung itu sebenarnya banyak banget ya. Tapi yang tadi saya presentasiin itu memang yang populernya aja yang memang banyak dipilih sama orang-orang. Kalau perkebunan itu nanti ada bidangnya lagi, perkebunan itu apakah perkebunan wine ya, itu ada lagi jurusannya untuk kita wine gitu, ataukah perkebunan untuk bir ya, kan bir dari tumbuhan juga gitu nanti, atau perkebunan biasa. Terus ada juga perkebunan itu masuk di jadi perkebunan khusus makam, khusus kuburan, itu ada juga Ausbildungnya, itu Ausbildung. Jadi kita khusus untuk di makam doang, kan mereka makamnya tuh dikasih bunga, dikasih apa gitu-gitu ya. Ada juga itu perkebunan makam gitu. Kak, kalau cari kerja Jerman biasanya dicari pengalaman minimal kerja nggak kayak di Indo? Kalau pekerjaan mah mereka, kamu tuh bakal ditanya bisa apa sih, bukan lulusan mana kalau di Jerman itu. Kalau misalnya memang, apalagi kalau ada pengalaman kerjanya ya, tapi juga pengalaman kerja juga belum tentu langsung keterima sama orang yang baru bekerja tapi dia lebih kompeten daripada yang punya pengalaman kerja. Jadi memang benar-benar dilihat nanti kerja kamu kayak gimana sih. Karena biasanya mereka tuh pasti nerima dulu nih, tapi probate site, nggak langsung tetap. Probate site itu masa percobaan. Jadi percobaan itu sebulan lah misalnya gitu ya. Nanti dilihat pekerjaan kita, nah itu dilihat kita bisa kerja apa aja gitu. Dan bagaimana kita bekerja. Kalau untuk kerja tetap ya, itu pasti dilihatnya gitu sama bosnya. Kalau di Indonesia kan kamu lulusan mana gitu. Kalau di sana tuh kamu bisa apa gitu pertanyaannya. Sama mungkin harus inisiatif ya Her, kalau misalkan baru Ausbildung gitu baru mulai. Oh ya, kalau untuk Ausbildung sendiri benar. Hmm. Mempengaruhi nilai juga nggak itu di sekolahannya? Kalau Alfreda? Eh, di kerja atau Iya, dua-duanya di sekolahannya juga. Kalau di eh, sekolahannya apakah cuma belajar aja? tapi apa yang kita pelajarin itu kalau misalnya kita pelajarin di Betrip pasti di sekolah kita tahu kok Her. Jadi kalau misalnya kita banyak pengalaman di Betrip di hotel, jadi pas di sekolahnya kita udah tahu. Jadi mungkin nilai untuk ngebantu nilai juga. Oh, ya, ikut. Ya, seperti itu. Persiapan buat berangkat ke Jerman itu yang penting apa aja buat dibawa, kalau kayak alat-alat misalnya buat bikin nasi di sana beli apa emang udah ada di asrama atau apapun itu Kak. Ya pokoknya mah bawa Indomie ya, bawa Indomie, bawa minuman saset ya, kopi-kopi kapal api. Beneran kalau untuk makanan ya. Tapi juga di sana ada sih Indomie, cuman micinnya nggak sebanyak di sini. Beda ya Indomie di sana ya Raya. Iya, kurang enak. Rice cooker di sini juga ada kok. Nah, Bisa kalau beli. rice cooker mah nggak usah bawa, di sana ada yang jual rice cooker. Yang pasti mah baju aja ya, bajunya misalnya apalagi kalau misalnya berangkatnya musim dingin ya udah pasti bajunya itu harus yang tebal, jaketnya juga harus jaket yang tebal, pakai long john kalau bisa dalemannya. Hmm. Sama Terus dokumen Her, dokumen oh iya penting. pasti dong dokumen. Kalau enggak nanti nggak diterima di bandaranya. Ya dokumennya harus lengkap. Cuman kan nanti dokumen kita bantu ya di GPB sendiri bakal pasti dibantu. Sambal ya, sambal juga dibawa. Tapi ada kok di sana sambal ABC yang terasi itu ada, cuman ya lebih mahal. Oh enggak, bawa rendang kering dari Indonesia. Di sana jadi tinggal masak doang. Kayak pelajaran biasa di Indo atau cuman sekolah kursus bahasa Jerman doang. Coba bisa dijelaskan gimana di sekolahannya Alfreda?
di sekolah itu kayak belajar biasa kita, kayak kita ada olahraga, ada belajar politik, belajar tentang makanan juga tentunya. Terus kalau misalkan di gastronomi kita belajar tentang wine-wine juga karena mereka di sini suka minum ya. Jadi kita juga at least tahu satu tentang wine-nya mereka, minuman yang cocok untuk makanan itu tuh apa. Terus kita belajar bahasa Jerman juga, belajar bahasa Inggris. Dan di sekolah itu kayak contoh kita karena kita orang luar mungkin kita kesulitan ya untuk ngikuti pelajarannya, kayak contoh dari bahasanya gitu. Terus nanti kita ada kayak kursus ngebantu gitu di sekolah, kita dikasih kayak Nahilfe gitu. Jadi kita setelah Bantuan di tambahan. luar, iya, di luar sekolah kita bisa belajar juga. Kayak mungkin contoh kesulitan aku politik, aku bingung sama politik, tapi aku bisa belajar nanti di Nahilfe gitu. Jadi dibantu kok di sini. Tapi tetap kita harus mikirinnya jangan yang manis-manisnya doang gitu. Kalau mau bertahan di sana harus siap dengan mental yang penting. Karena nggak mungkin semuanya manis doang gitu ya. Masih ada aja cobaan dan ujiannya. Untuk visa Ausbildung habis berapa ya? Maksudnya habis berapa? Oh, nanti kita jelasin pas paketan aja ya. Oh iya itu. Ah, Kalau misalnya lamanya habisnya berapa lama, Ra? Biasanya Habisnya Visa Ausbildung berapa lama? untuk waktu ini setahun sih, Her. Pas aku masih 6 bulan, tapi makin lama makin banyak kok yang 1 tahun masa berlakunya. Jadi Tapi nanti di sini kita kan tetap harus Perpanjang perpanjang terus lagi di sana. iya tetap harus ganti Aufenthaltstitel kan, tetap. Gitu. Kak, ada yang titip nanya, di sana skincare mahal nggak Kak? Enggak kok, enggak mahal. Cukup air aja itu biar whitening Kak di sana. Memang Alfreda ini tapi tambah cantik tahu Kang, benar selama di Iya. Jerman, benar. Efek ini Karena tuh efek. cuaca mungkin ya, Her ya. Iya, memang. Aku juga kan dulu putih banget dulu pas ngajar kamu. Iya. Iya, Her, iya. Sekarang bener loh kan, jadi ngaruh juga ya. Efek Tapi udara. skincare murah kok. Iya, cuaca. Efek udara. Bisa just tip juga efek kok air ya. kalau cocoknya skincare Indo. Just tip ya. Iya. Banyak yang jasa itu. Iya seru ya Jerman ya. Oke, mungkin sekian kali ya. Cukup ya Kang ya. Iya siap. Oke. Siap. Alfreda, terima kasih. Alfreda makasih ya udah sharing. Asik. Ya, nanti kita sharing-sharing lagi ya. Oke. Oke. Bye. Ciao. Good luck. Ciao. Tschüss. Oke, terima kasih kepada Kak Alfrida dan Kak Rafli atas pemaparannya yang sangat menginspirasi kita semua untuk mengikuti program Ausbildung ke Jerman ini. Oke, selanjutnya mari kita dengarkan untuk pemaparan materi dari Bapak Diki. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik terima kasih Kak Yola atas kesempatannya. Makasih juga Kang Rapi sama Kak Alfrida ya tadi udah berbagi sharing ya pengalaman, dan alhamdulillah teman-teman semuanya udah bisa lihat langsung tadi dan dengar langsung live langsung di Jerman juga. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semuanya ya untuk terus semangat dan tetap semangat ngejar cita-cita teman-teman semuanya. Oke, di sini saya izin share tadi tahapan-tahapannya. Maaf sebentar, saya cek dulu. Oke, yang ini. Oke, teman-teman semuanya, ini udah bisa dilihat di layar ya. Jadi nanti tahapan teman-teman semuanya, tadi kan ada pertanyaan Kak, kalau kursusnya gimana, terus berapa lama, tadi udah dijelaskan juga ya, tergantung teman-teman, targetnya itu teman-teman normalnya, kalau intensif ya, kalau intensif itu bisa sampai 6 bulan, kalau intensif, benar-benar intensif banget, intinya seperti itu.
Yes, Oke, kalau benar-benar intensif, jadi pembelajarannya nanti kita konsepnya adalah Senin sampai Jumat, itu nanti pagi sampai sore. Hampir sama di kita juga nanti ada kelas Jepang juga, nanti juga ada kelas Jerman juga. Targetnya adalah nanti kita kelas bahasa Jerman di A1, A2, B1 minimal itu, atau nanti kita mudah-mudahan bisa maksimal di B2. Sebenarnya kita bisa promote ke perusahaan tadi minimal B1 atau B2. Nanti tergantung kemampuan teman-teman. Kalau sekiranya kemampuannya masih di level B1, ya kita coba optimalkan nanti di B1. Kalau misalkan teman-teman nanti kita lihat kapasitinya atau kemampuannya di B2, nanti kita coba optimalkan nanti di B2 gitu. Artinya nanti kami lihat kemampuan teman-teman berdasarkan examination-nya, ujiannya. Dan di sini pun nanti teman-teman kursus atau intensif dengan program intensif ini, LPK yang di GPB itu, ini di apa namanya oleh instruktur yang profesional ya dan expert nanti di bidang ex house building juga, ex Jerman juga, dan insya Allah nanti kalau yang udah ex kayak ini akan lebih cepat lah prosesnya seperti itu. Jadi teman-teman nanti mohon lebih open dan lebih interaktif saja supaya teman-teman proses belajarnya cepat. Terus selain itu nanti di GPB juga teman-teman selain persiapan untuk ujian, untuk pembelajaran, termasuk nanti kita dampingi untuk pembuatan motivation letter atau CV yang kita akan promosikan ke beberapa perusahaan atau lembaga pendidikan yang di Jerman. Selain itu nanti kita juga dampingi juga untuk penerjemahan dokumen resmi seperti translate ya, teman-teman translate untuk ijazah, translate nilai, akta lahir maupun nanti dokumen-dokumen yang lainnya. Seperti tadi tuh yang paling penting kan point of view-nya adalah dokumen-dokumen tuh yang harus kita siapkan gitu, dan dokumen-dokumen itu udah dalam versi bahasa bahasa Jerman, maaf. Selanjutnya nanti kita juga ada tryout ujian sertifikasi bahasa Jerman di level B1 dengan B2, dan itu pun nanti ujiannya melalui Goethe Institute ya atau TELS sebagai syarat utama mengikuti program Ausbildung. Jadi nanti kita lihat sekali lagi kita targetkan intensifkan nanti sesuai dengan kemampuan teman-teman ini dari A1, A2, B1, B2, nanti kita lihat sesuai dengan kapasiti atau kemampuan teman-teman semuanya. Nah, setelah nanti sudah dapat sertifikat, nanti juga kita ada terjemahkan dokumen teman-teman, kita juga siapkan juga nanti kita pendampingan juga untuk pembuatan CV, kita juga nanti pendampingan juga mengenai tentang penempatan teman-teman ya, intinya gitu. Penempatan teman-teman kira-kiranya mau di sektor mana nih yang lebih interesting gitu, lebih menarik gitu. Misalkan Mister saya lebih interesting di sektor apa tadi, misalkan contoh restoran kah gitu, apakah nanti di pertanian kah atau mau di sektor yang lainnya. Jadi nanti kita akan coba dampingi di situ, dan kita juga nanti akan menginformasikan peluang-peluang yang banyak peminat nih gitu, yang atau yang open lembaga-lembaga yang di program Ausbildung ini, jadi supaya nanti teman-teman juga bisa mempertimbangkan. Saran dari kami, teman-teman harus bisa fleksibel. Artinya seperti itu. Fleksibel itu adalah teman-teman lihat dulu sesuai dengan yang banyak dibutuhkan di sana apa. Jangan terlalu idealis juga, misalkan saya pengen di sektor ini saja gitu kayak gitu. Nah, nanti tergantung dari pihak perusahaannya atau lembaganya kira-kira lagi membutuhkan apa tidak. Jadi nanti sekali lagi kami akan menginformasikan ke teman-teman semuanya sektor mana saja yang lagi open, yang lagi terbuka, dan itu kami harapkan teman-teman bisa memanfaatkan peluang itu dengan baik supaya nanti proses regulasinya itu akan cepat. Ini seperti itu. Kalaupun misalkan ada beberapa sektor yang berteman minat inginnya di situ, ya sudah nanti kita lihat perkembangan. Mudah-mudahan cepat juga prosesnya di situ. Karena kan nanti bakal banyak ada proses interview ya teman-teman dengan pihak perusahaannya atau lembaganya. Nah, nanti kita akan coaching juga untuk latihan interview juga di situ. Seterusnya nanti kita juga akan pendampingan pembuatan visi Jerman. Bantuan ini lengkap banget, dimulai dari pengisian formulir, pengisian dokumen pendukung, hingga pembuatan janji temuan nanti di kedutaan. Kita pun akan dampingi teman-teman sampai bisa beres visa Jermannya, gitu. Dan yang plus yang paling menarik adalah di sini adalah mengenai tentang tiket pesawat gitu, tiket pesawat one way ke Jerman, dan kita pun nanti akan pilihkan maskapai dan sesuai nanti dengan kesepakatan bersama saja kira-kira mau menggunakan maskapai apa.
Dan ini pun nanti kita akan sesuaikan sesuai dengan keberangkatan program Ausbildung. Ini gitu. Nah, tahapan-tahapan ini yang nanti teman-teman akan dapatkan, yang akan kita laksanakan, yang akan kita dampingi dari proses nol yang teman-teman tidak bisa sama sekali sampai bisa dan sampai teman-teman terbang. Artinya seperti itu. Dan kami harapkan nanti teman-teman bisa berperan aktif dan kooperatif supaya itu nanti kalau lebih terbuka lebih enak. Jangan sampai teman-teman nanti paham-paham tapi banyak yang nggak pahamnya kan nanti yang merugi pada saat ujiannya. Ini seperti itu. Gitu. Terus apa namanya? Misalkan tadi ada pertanyaan. Misal tadi kalau misalkan biaya pendidikannya berapa? Kalau biaya pendidikannya itu kurang lebih sekitar 10 jutaan dan ini bisa dicicil bertahap selama pelatihan. Harapannya sih ini bisa dicicil sampai 4 sampai 5 kali. Artinya seperti itu. Dan ini sangat-sangat terjangkau sekali dibandingkan dengan lembaga yang lain. Gitu. Kalau lembaga yang lain kan dari Gotonya saja teman-teman udah banyak informasi lah itu hingga mahal banget deh itu. Rata-rata di atas sampai 5, paling murah itu 15 ke atas lah. Ada yang 15, ada 18, ada yang 20. Butuh sendiri itu bisa sampai 40 hanya untuk pendidikan saja lah. Artinya gitu. Dari range 25 sampai 30 ke atas itu hanya untuk pendidikan saja. Nah, GPB ini sendiri dari lagi banyak promonya, salah satunya tadi ini bisa dicicil juga, termasuk juga teman-teman dapat mendapatkan fasilitas buku juga ya dari kami seperti itu. Nah, selain itu nanti yang sudah dijelaskan yang ini komponen 1 sampai komponen yang 7 ini prosesnya berapa lama? Nah, ini prosesnya biayanya berapa? Itu estimasi itu sekitar biayanya itu sekitar 35 atau sampai 40 jutaan. Yang kenapa diestimasikan? Karena nanti yang agak berat itu ada di tiket pesawat nih, teman-teman semua. Tiket pesawat nih yang kita unpredictable bisa lagi musim lagi murah lagi mahal jadi gitu jadi kita estimasikan kurang lebih gambaran seperti itu. Bahkan tadi pun ada pertanyaan ya, misalkan Mister atau Pak, kalau nanti misalkan apakah ada dana talang apa tidak untuk biaya keberangkatan ataupun nanti biaya pendidikan. Nah, besar harapan kami kalau untuk dana biaya pendidikan dan pelatihan itu tidak ada dana talang. Jadi biaya pendidikan dan pelatihan nanti silakan sama teman-teman cicil semuanya. Terus nanti juga kalau yang ada dana talang untuk apa? Untuk biaya keberangkatan saja. Ini seperti itu. Nanti banyak opsional, banyak pilihan, banyak kita cari alternatif. Intinya yang untuk biaya yang besarnya itu nanti kita bisa backup untuk di biaya dana talang. Baik itu yang menggunakan jaminan maupun yang tidak menggunakan jaminan pun banyak pilihannya. Kita bisa discuss nanti lebih detail lagi. Selain itu, nanti saya lupa mencantumkan di sini, ada registrasi ya teman-teman. Ada registrasi yang awalnya harusnya 500.000, kita ada promo saat ini, ada diskon, sehingga menjadi 400.000 itu termasuk, di dalam itu nanti ada seragam, teman-teman semuanya, ada seragam dan ada baju olahraga. Artinya seperti itu, jadi nanti konsepnya ada kelas Jerman, selain sekali lagi saya informasikan, di GPB itu sendiri tidak hanya kelas baru untuk Jerman, kita lagi existing, lagi berjalan, sekarang ada kelas kelas Jepang, dan nanti ada kelas Jerman juga. Jadi nanti kita bisa satu tempat, bisa nanti bareng-bareng, bisa juga ngebaur juga di situ. Jadi nanti ada momen untuk kita olahraga bareng. Ini gitu, seragam pun nanti hanya benderanya saja yang beda ya, gitu. Kalau Jepang udah bendera Jepang, kalau Jerman nanti bendera Jerman. Namun nanti kenapa ada baju olahraga, Pak? Untuk menjaga kebugaran teman-teman. Intinya seperti itu. Karena kalau teman-teman dalam keadaan sakit atau tidak bugar ya gimana nanti mau fighting nanti di sana ya. Olahraga di sana gitu. Supaya kalau physically-nya teman-teman gak kuat, ya teman-teman nanti akan kalau hanya ngadon sakit aja di sana sangat rugi lah gitu. Sedangkan tadi banyak banget informasi yang disampaikan apa namanya sama Kak Frida, tadi sama Kak Raffi juga itu informasi sangat berharga dan teman-teman bisa part time, bisa kerja di sana ya kalau physically-nya bagus dan sehat. Intinya seperti itu. Ya, itu mengenai tadi yang ada pertanyaan mengenai tentang dalang ya dan biaya pendidikan gitu. Itu kurang lebih itu sih teman-teman semuanya ya yang pasti teman-teman yang mau diperhatikan itu adalah ada kalimat motivasi yang keren di Jerman itu. Jadi kalau bahasa Indonesianya ya bermimpilah besar dan bekerja keras maka kamu akan mencapai tujuanmu. Artinya tujuan ini kalian kejar ya nanggung-nanggung kalau bermimpi gitu.
Mungkin dulu Kak Alfrida, Kak Rapli juga dulu nggak kebayang bisa ke Jerman dan yang lain. Tapi ya whatever, artinya teman-teman juga ketika memiliki mimpi besar gitu dan punya komitmen, punya niat yang bagus dan tujuan yang jelas, ya teman-teman bisa mewujudkan cita-cita itu. Apalagi ini bisa menjadi kebanggaan buat keluarga juga. Apalagi ini Eropa ya, tadi yang seneng banget dengan seneng banget dengan pecinta bola. Ini Bayern Munchen ya, selalu banyak banget Liga Champion nih teman-teman. Bisa buat main bola ya, nobar di sana ya, gitu. Betul Jadi banget. tidak hanya live saja di TV, teman-teman udah bisa live banget di sana lah, gitu. Munchen tuh udah salah satu klub papan atas lah, intinya udah tingkat champion ya, tingkat dunia yang kita bisa nobar bareng di sana lah, ini seperti itu. Itu teman-teman kurang lebihnya ya. Jadi di GPB itu sendiri sekali lagi pembelajarannya nanti mekanisme gimana, Mister ya, nanti pembelajarannya kita usahakan offline. Itu gitu, karena pembelajaran offline itu akan lebih efektif. Dan kapan startnya? Kita targetkan insya Allah di bulan September gitu. Jadi teman-teman besar harapan teman-teman nanti segera melakukan legislasi. Ya tadi ya kurang lebih sebesar 400.000 itu komitmen kita, biar kita start nanti di bulan September itu kita udah running. Ini gitu, karena itu momen September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari itu udah persiapan teman-teman, udah ujian lah. Nanti biasanya yang banyak ramai itu antara kisaran Maret atau Februari Maret ya Kang Rafli ya, banyak yang open rekrutmennya itu. Ya Gitu. betul sekali. Tapi mungkin memang high season atau peak seasonnya itu di bulan September Agustus ini sih. Cuman kan kita nggak mungkin ngejar sekarang kan ya. Dan sekarang kita kejar tahun depan ya. Tahun depan ya. Jadi teman-teman sekarang kita kejar dulu, kita komitmen bersama, kita kejar tadi si sertifikasinya. Nanti kalau udah dapat nih B1 atau B2, wah kayaknya udah enak, nanti kita tinggal cari untuk ininya, lembaganya, pendidikan yang di Jermannya untuk program Ausbildung. Gitu teman-teman semuanya. Ya, jadi harapannya teman-teman segera, nanti ini masih ada waktu, sekarang masih tanggal 9 Agustus, silakan ajak juga teman-temannya sebanyak-banyaknya, ajak juga teman-teman, mudah-mudahan sih yang sekarang bisa ikut sosialisasi ini bisa ikut segera nanti bisa daftar, biar kita nanti siapkan kelasnya, biar kita running nanti di bulan September supaya tidak terlalu berlarut ya teman-teman ya, gitu. Dan harus punya cita-cita dan punya target tahun depan tuh harus sudah susana barunya di Jerman lah, gitu. Nguraknya di Jerman lah, gitu ya, mancingnya ya, dan nobarnya di Jerman. Ini seperti itu. Harus punya target seperti itu. Gitu. Dan sekali lagi tim dari GPB itu orang-orang hebat semuanya, orang-orang profesional dan orang-orang yang sudah ex Jerman semuanya, dan banyak yang lulusan kita pun nanti yang sudah banyak yang di sana di Jerman, salah satunya tadi Kak Frida itu ya. Itu teman-teman, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan boleh silakan di chat atau boleh ditanyakan langsung. Oke. Izin Kak, untuk biaya keberangkatannya yang 40 juta itu bisa di dana talang apa enggak? Ya, tadi bisa di dana talang ya. Gitu. Bisa dipakai dana talang, nanti ada beberapa opsional yang dana talangnya, sekali lagi nanti bisa menggunakan jaminan maupun yang tidak menggunakan jaminan juga ada. Jadi nanti banyak silaturahmi saja ke kita ya, ke GPB yang di Baros, atau di medsos kita juga udah ada ya, nanti silakan silaturahmi untuk lebih detailnya. Kalau kan bisa sambil bekerja apa enggak? Kalau sambil kerja, kayaknya ini nggak bisa masuk ke program intensif. Masuknya ke kursus. Kalau kursus kan proses belajarnya akan lebih lama, nggak akan sampai kekejar sampai 6 bulan kayaknya. Namun kalau kalau mau ngejar 6 bulan ya harus intensif, harus fokus dan memilih salah satu. Intinya seperti itu. Kalau intensif ya sama kayak program Jepang, itu intensif banget, setiap hari belajar, Senin sampai Jumat belajar, dari pagi sampai sore fokus belajar biar kekejar materinya. Jadi seperti itu. Ya.
Terus Kak izin bertanya, kan kalau ke Jepang ada sertifikat SSW, kalau Jerman ini apa hanya sertifikat bahasa aja atau gimana? Karena tapi kalau ke Jerman mah lebih ke bahasa saja ya, gitu. Tidak ada sertifikat khusus ya, lebih ke kita pada saat interview saja nanti dengan lembaga ya, dan justru banyak belajar skillnya nanti pas di program Ausbildung. Betul, di program Ausbildungnya sendiri. Ah, Kalian ah. ikut nambahin ya Kak? Nggak, Ya. jadi intinya ya memperjelas aja, mempersingkat dan jelas juga. Pokoknya untuk program Ausbildung itu sendiri ya tadi ya syaratannya itu kan umur 18 tahun, terus juga lulusan SMK atau sederajat, dan Hmm. yang pasti kita nanti lulus biar bisa mendapatkan apa? Mendapatkan kontrak dengan perusahaan itu kan ya harus bisa berbahasa Jerman karena interviewnya. Terus juga nanti sertifikatnya kan kita ajukan juga gitu ke perusahaannya agar perusahaannya bisa menerbitkan izin untuk kita berangkat ke Jerman dulu, izin untuk bisa mengajukan visa dulu. Setelah itu baru kita harusnya sih lancar ya kalau kita udah ada semua persyaratannya, harusnya lancar nanti ke visanya. Kalau paspor ya di Indonesia ya semuanya. Tapi untuk yang di Jerman intinya kita bisa dapetin kontrak di perusahaan yang kita pingin dulu gitu. Hmm, hmm. Semuanya insya Allah jalan lancar lah gitu. Ya. Kalau tadi pembelajaran selama 6 bulan masih kurang lancar karena faktor penangkapan, misalnya itu gimana ya Kak? Kalau ya makanya harus punya nawa itu ya, niat yang Lihat kuat ya. dulu. Jangan dulu pesimis ya teman-teman. Siapa Kak Bangkit? Yakin saja kalau kitanya mampu dan kitanya yakin dan kitanya mau berusaha, insya Allah bisa. Yakin saja. Makanya sama kok makan pakai teri pakai keju juga ya gitu. Jadi nggak ada pembeda lah gitu. Yang sebenarnya tiap orang itu diciptakan itu cerdas dan pintar. Cuma yang membedakan itu adalah habitnya. Habitnya itu adalah kadang-kadang kebiasaan di kita itu kebanyakan hanya belajarnya itu toh hanya di kelas saja. Sedangkan di rumah jarang direview lagi gitu. Atau ya sudah, saya tidak mau review lagi pembelajaran-pembelajaran atau materi-materi yang sebelumnya. Sehingga itu yang menjadi kendalanya itu gitu. Jadi kalau kita kan habitnya itu susah masuk gampang lupa tuh. Nah, gimana tuh susah masuk gampang lupa? Nah, biar emang kita susah masuk, tapi kalau bisa susah lupa. Caranya gimana? Ya banyak belajar lagi itu. Banyak mengingat lagi. Gitu, gitu teman-teman. Jadi saya harus confident ya, yakin ya, Kak Bangkit ya. Apa namanya? Allah itu udah nyiptain otak kita itu dengan sempurna, tinggal kitanya yang ngolah nih gitu. Tinggal habitnya kita yang dirubah, itu saja. Gitu. Terus apalagi Kak, kalau lulusan SMK sulit tidak untuk bekerja di Jerman? Tadi udah dijelaskan ya, SMA sederajat tadi sama Kak Raffi juga, bahwasanya SMA sederajat, SMA, SMK, yang penting tadi usianya udah dianggap cakap hukum ya di usia 18 tahun, itu bisa kok. Intinya gitu. Makanya nanti ketika pas interview dengan perusahaan yang di sana itu, nanti kalian keminatannya di mana? Ini gitu. Tadi belajar skillnya itu di situ. Insya Allah sih Kak Bima, kalau kitanya niatnya bagus, terus kitanya juga apa ya semangat, kitanya mau berusaha, ya Insya Allah itu tidak akan sulit. Tapi kita sekali lagi harus diimbangi ya antara dunia dan akhiratnya. Selain kita usaha, kita juga bantu doa juga biar nanti diberikan tempat yang terbaik sesuai dengan yang teman-teman inginkan ya. Ini seperti itu. Nah, terus ini semua diurus GPB untuk proses pemberangkatan. Iya, kami dampingi semuanya gitu. Kalau pengurusan kayak tadi kayak beberapa pengajuan pasti ada yang dengan individunya, tapi kita nanti dampingi. Intinya seperti itu. Contoh lah kayak kayak pembuatan paspor, terus pengajuan visa itu kan nanti personal ya. Itu cuma nanti untuk tahapan-tahapan prosesnya nanti kita bisa bantu. Kita dampingi. Intinya seperti itu. Gitu. Kak, untuk ke Jerman ini bisa kan lulusan S1? Bisa, bisa. Bisa. Mm-mm. Bisa mau S1, mau S2, mau S3 juga. Intinya tadi aja persyaratannya udah ada, insya Allah bisa aja. Betul. Itu bisa ya Kak gitu. Jadi kan pendidikan minimum tadi SMA, sederajat, mau yang D3, mau S1 bisa kan. Ini seperti itu. Terus izin bertanya kegiatan selama sehari dari jam berapa sampai jam berapa Kak? Nah,
karena ini programnya masuk ke intensif itu dari pagi sampai sore ya, dari pagi sampai sore. Jadi nanti kita start itu nanti ada apa pagi dulu dari jam 8, terus istirahat dulu. Nanti bisa mau kalau kita nanti ada sisi religinya juga ya. Kalau misalkan yang beragamanya Muslim nanti kita bisa sambil sholat duha dulu. Kita minta jarur langit supaya dipermudah jalan kalian. Nanti kita start itu dari jam 9 sampai jam 12 isoma, sholat makan. Nanti setengah 2 start lagi sampai jam 3. Intinya gitu. Nanti ada 3 sesi sih, dari jam 9 sampai jam 10.15. 10.15 istirahat dulu, nanti 10 menit sampai 15 menit, lanjut lagi setengah 11 sampai jam 12, sesi yang kedua. Jam 12 sampai setengah 2, istirahat, isoma ya, istirahat sholat makan. Setengah 2 sampai jam 3. Intinya gitu, itu sesi yang ketiga. Nah, nanti jam 3 sholat, nanti bisa sholat berjamaah, setengah 4, baru nanti antara olahraga, atau nanti kita piket gitu, paling setengah 4 sampai jam 4 atau maksimalnya setengah 5 udah selesai. Dan kegiatan itu nanti dari Senin sampai Jumat saja ya, gitu. Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu refreshing, istirahat ya. Kalau Sabtu Minggu kalian digedar nanti pada ngebul lagi otaknya ya. Gitu. Jadi kita bener-bener intensif itu kan tadi kita mau bener-bener ngejar banget nih intinya gitu. Ngejar 6 bulan tuh udah bener-bener intensif banget nih teman-teman. Jadi belajar juga pasti akan intensif. Makanya kalau tadi sambil kerja kayaknya harus memilih ya salah satu gitu. Kuliah aja kan sampai S1 saja yang sastra Jerman sampai 4 tahun ya, Kang ya. Iya. Dari 4 tahun 8 semester kita padatkan menjadi 1 semester 6 bulan, ini benar-benar intensif banget gitu. Ah, Ini betul. kayak gitu. Ya sastra Jerman juga cuma sampai B1 mereka. B1 4 tahun. 4 tahun lo bayangin. 4 tahun jadi 6 bulan sekarang kan gitu. Makanya bener-bener butuh keseriusan banget nih teman-teman semua gitu. Dan yakin saja, aku yakin insya Allah bisa ya gitu. Karena udah terbukti banyak yang bisa gitu, jadi Betul. bukan banyak lagi, banyak banget malah ya, karena semuanya juga pasti ngikutan programnya yang 6 bulan ya. Paling kalaupun tadi misalnya yang bilang ada yang harus nyusul apa gimana, nah itu kembali lagi ke kitanya ya, apakah memang bisa ikutin atau enggak. Tapi kalaupun misalnya worst case-nya itu ada yang nggak lulus misalnya gitu, nanti ada lagi program tambahan untuk mereka yang khusus gitu. Nanti bisa diobrolkan lagi lah untuk masalah itu. Tapi yakinnya sekarang lulus dulu, pokoknya B1 selama 6 bulan lulus gitu. Kalau Yakin udah ada aja. itu di otaknya, insya Allah lancar gitu. Ini otaknya mau diin Allah mah lebih daripada made in Cina lah. Benar, Masya Allah mah benar. Ya, gitu. Makanya harus confident ya. Nah, Kak izin bertanya, kan Ausbildung itu sampai 3 tahun ya. Nah, setelah 3 tahun itu kita ditetapkan sebagai karyawan tetap atau bagaimana ya, Kak? Oh, tadi enggak. Ini ya, tinggalan info kayaknya. Kak Jadi bisa dibesarkan lagi. boleh. Jadi untuk program Ausbildung itu kan macam-macam ya, berapa tahunnya, dari 2 sampai 3,5 tahun. Nah, Hmm. setelah kita beres Ausbildung itu, karena kita Ausbildungnya ini eh, taken kontrak sama perusahaan, jadi kita nanti sudah dapat kerja di perusahaan tersebut. Nah, cuman itu nggak langsung yang tetap. Kadang ada yang perusahaannya memang cuma ngasih 1 tahun dulu gitu. Tapi itu bisa sangat memungkinkan, malah bisa dipastikan bisa perpanjang kalau memang kita yang benar ya gitu ya. Hmm. Saya kita memang benar bisa bekerja dan ya terkualifikasi lah untuk mereka pasti perpanjang. Apalagi sampai udah lulus Ausbildung itu kan membuktikan berarti kita terkualifikasi untuk pekerjaan yang diikuti di Ausbildung itu gitu. Nah, cuman mereka biasanya memang ngasih 1 tahun dulu itu ya untuk percobaan apakah mau lanjut di perusahaan itu atau kita mau pindah kota ke perusahaan lain atau kota yang sama perusahaan lain itu, ya nanti gimana kita punya pilihan lagi gitu. Intinya kita sudah Ausbildung di perusahaan itu, kita sudah, ya sebenarnya kan kita mengabdi ya di perusahaan itu kan selama 3 tahun kita udah ngebantuin mereka gitu sambil kita sekolah juga. Terus juga misalnya nanti harus nambah 1 tahun kerja dulu. Jadi seharusnya sih udah pasti jadi karyawan tetap ya kalau udah beres Ausbildung itu gitu. Mau di perusahaan manapun. Oke, siap. Nuhun, Kang.
Lanjut ini Kak, pertanyaan selain ini hari ini ada jadwal Zoom lagi nggak sosialisasinya? Karena kita bulan depan mau start ya, nanti kita lihat dulu. Besar kemungkinan kalau kuota sekarang terpenuhi di ya minimal 10 atau 15 siswa ya Kang ya, kita baru langsung kita udah open kelas. Ini seperti itu. Kalau udah open kelas ya sepertinya tidak ada sosialisasi lagi. Ini gitu. Gitu. Tapi kalau makanya silakan manfaatkan dengan baik. Ini jarang-jarang ya teman-teman, maksudnya itu ini dengan eh, orangnya langsung di sana langsung ya gitu. Maksudnya biar teman-teman juga biar start gitu mulai di situ. Kita mulai start di bulan September gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman nanti yang benar-benar interesting banget gitu silakan nanti datang ke GPB dan silakan registrasi. Ini seperti itu. Terusnya ini kalau makan di GPB ditanggung juga nggak Kak? Kalau makan enggak ya, itu seleranya beda-beda. Tapi kalau mau jajan mie ayam ada di depan kita. Makan mah boleh bawa sendiri ya, Kak Adrian ya. Heeh. Bebas itu mah, soalnya seleranya beda-beda ya makan. Makan mah ditanggung sendiri pokoknya. Tapi untuk makanan jajanan di depan kita ada mie ayam, ada cilor, ada di di dekat Padang ke Baros juga dekat di sini. Insya Allah aman. Dekat lah pokoknya gitu. Terus Kak, sorry, ini untuk GPB program Jerman tahun sekarang angkatan pertama atau angkatan berapa? Nah, kalau untuk di GPB itu sendiri kita launching nih, baru launching di angkatan mana nih untuk saat ini? Kalau GPB kemarin kebanyakan kalau untuk Jepang kita udah hampir 27 angkatan. Kalau yang Jerman ini angkatan pertama, tapi untuk para instrukturnya adalah orang-orang hebat semua, expert semua di bidang Jerman. Dan ini juga nanti Kang Rapi juga sebagai instruktur kita juga, ya. Teman-teman semuanya harus diketahui juga. Jadi nanti ada Kang Rafi, terus nanti juga ada instruktur satu lagi ya Kang yang ex-up Ausbildung juga. Betul, Gitu. betul. Yang sudah di Jerman juga lah intinya. Betul, yang sudah di Jerman juga, termasuk tadi Kak apa, Frida ya. Alhamdulillah ya. Frida itu hasil didikan Kang Rafi, gitu. Itu ya, jadi jangan khawatir, wah ini berarti angkatan pertama ini baru coba-coba. Enggak, justru ini orang-orang hebat yang sudah awalnya masih sifatnya privat ya, Kang ya, privat to privat, sekarang kita sudah beralih ke instansi ke lembaga. Ini kayak gitu. Sejauh ini selama ini kan kita masih privat to privat, nah kita gabungkan, kita bentuk menjadi lembaga ya, alhamdulillah bentuknya nanti di GPB. Ini seperti itu. Lokasi GPB itu sendiri di Jalan Baros nomor 151 di setelah Jembatan Merah, atau nanti silakan di Generasi Putra Bangsa, cek saja nanti di Google Map ya. Insya Allah nanti di situ ada Google Map, di situ ada Generasi Putra Bangsa, itu lokasinya di Baros. Itu. Nah, terus pertanyaan selanjutnya Kak, kalau udah daftar online, daftar ulang lagi-nya kapan? Boleh segera kok Kak, nanti hari Senin ya. Boleh, nanti silakan daftar, registrasi, dan baru udah berarti pasti untuk menjadi siswa kita. Intinya gitu, tidak perlu registrasi ulang lagi aja, cukup nanti datang ke GPB, bayar untuk registrasi, nanti tadi sebesar 400.000, nanti kita minta ukuran bajunya, dan kita nanti udah resmi menjadi siswa kita. Intinya seperti itu. Oke, aku tadi keluar Zoom Kak karena sinyal, jadi tertinggal pembahasan biaya yang harus disiapkan dan cara daftarnya. Cara daftarnya kalau udah masuk di WA grup di sini yang di calon siswa GPB Jerman itu udah pasti tidak akan tertinggal ya informasi itu tentang seputar Jerman. Nanti juga kita akan sharekan juga ya di grup calon siswa GPB apa namanya, lokasi kita juga. Silakan nanti boleh mampir langsung aja, dan silakan nanti registrasi dulu aja sama kita ya, gitu. Terus tadi apa biaya yang harus dipersiapkan, jelas nanti harusnya registrasi itu sekitar 500.000, kita ada promo ya, tadi kita ada diskon 100.000 sehingga nanti ada registrasi itu kurang lebih sebesar 400.000. Di dalamnya juga nanti udah ada plus seragam juga gitu, plus buku juga nanti buat teman-teman semuanya. Nah, selain itu nanti ada biaya pendidikan untuk bahasa Jerman di level A1, A2, B1 ya, gitu. Targetnya B1 atau minimal nanti B2, itu biayanya kurang lebih sebesar 10 jutaan gitu, dan nanti bisa dicicil bertahap. Itu gitu.
Itu ya. Kalau ada tes apa enggak? Enggak lah, insya Allah ya nggak ada tes untuk gelombang yang sekarang gitu. Kita spesialkan lah, kita kasih jalur khusus ya. Kan? Sok gitu. Teman-teman, yang penting tesnya adalah nawaitunya lah itu ya. Betul, Yang betul. benar-benar sungguh-sungguh kita berjuang bareng. Teman-teman juga harus sungguh-sungguh aku yakin sama diri sendiri dan diimbangi dengan doa juga kalian mampu dan bisa. Jadi tesnya itu aja. Insya Allah Betul. tidak ada seleksi lagi. Ya, itu teman-teman semuanya gitu. Ada lagi pertanyaan baik di kolom chat maupun di langsung, silakan. Itu yang 400.000 pendaftarannya langsung ke tempat, terus pelaksananya tanggal berapa? Pembayarannya nanti boleh bisa melalui transfer, boleh nanti mau tunai juga boleh, silakan. Targetnya kita nanti kalau kuotanya itu ya 10 sampai 15 orang kita akan open. Langsung kita akan start di bulan depan, di bulan September. Ya. Oh, cicilannya berapa kali? Cicilannya tadi ya, mudah-mudahan sekitar 4 sampai 5 kali. Ya, yang tadi. Gitu. Dites lagi enggak Kak? Enggak, tesnya hanya tes kejujuran saja dan tes kerajaan dan tes mental Hubungan. dan Mental tes kuat. target ya. Tes interviewnya adalah nanti kalian punya target apa enggak gitu. Kalau tes bahasa enggak ada, justru kita belajar dari nol, kita dari zero to hero ya gitu. Kita belajar dari nol yang tidak bisa apa-apa, justru kita harus belajar bersama, berjuang bersama biar sampai bisa bahasa Jepang. Ya, jadi tidak ada apa namanya, tidak ada tes harus bisa bahasa Jerman dulu, justru yang kita tidak bisa apa-apa justru harus kita bisa apa-apa ya gitu. Nanti tesnya sambil berjalan bahasa Jermannya akan ada tes terus tuh. Nah, kita di situ ngebuktiinnya kalau misalnya kita memang layak bisa berbahasa Jerman gitu. Betul, betul. Kalau orang baru bisa langsung daftar ke tempat ya Kak, bisa atau sangat bisa ya gitu. Cuman nanti hari Senin ya. Hari Senin silahkan silaturahmi ke kita. Nanti sekali lagi kita akan share log alamat kita. Kalau orang Baros kesasar itu kebangetan itu. Barosannya itu. Kalau orang Baros pasti tinggal lewat itu di daerah Tugu itu pasti ada kelihatan GPB gede lah, di situ ada pelang ya gitu. Jadi nanti silakan main saja hari Senin, nanti silakan langsung registrasi. Nanti kita akan list daftar siswa yang sudah pasti aktif, yang pasti akan nanti join supaya nanti kita juga segera menentukan biar start langsung ya nanti. Target kita sih insya Allah di bulan September ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen udah nggak kuat pengen langsung belajar, pengen cepat-cepat belajar ya sudah yuk kita segera registrasi biar nanti kita bisa start di bulan September. Ya gitu. Registrasi tuh boleh tuh. Boleh langsung ya, kita datang ke GPB Baros ya. Intinya kita sekalian silaturahmi dan ketemu kita nanti di GPB. Ya, gitu. Oke, ada lagi teman-teman semuanya? Hai, izin bertanya Kak. Iya, silakan Kak Dorel. Suara saya jelas tidak? Jelas. Jelas, jelas. Ya izin bertanya Kak terkait pembelajarannya itu kan kata Kakak tadi bulan September. Nah, kalau misalnya saya ikut daftar sekarang, tapi misal saya ikut pembelajarannya di bulan Oktober. Nah, apakah bisa seperti itu atau kayak gimana Kak? Soalnya saya nyelesain dulu pendidikan saya di luar Sukabumi gitu. Dan baru selesainya itu sekitar bulan Oktobernya Kak. Terima kasih. Gimana ya? Oh, kalau kalau masuk tengah-tengah pasti ketinggalan nanti justru Nah, materi yang di bulan September ya. susah sih kalau misalnya 1 bulan tertinggal mah. Nanti ngejarnya agak susah juga Kak Nuril gitu, kecuali eh, ketika di bulan Oktober masih bisa pulang pergi apa enggak, intinya gitu sih sebenarnya itu masih bisa exception nih, maksudnya kegiatannya apa tadi, apakah mau tugas akhir kah gitu kan, apakah nanti kalau SMA kayaknya udah beres ya gitu, kalau SMA kayaknya Kak Nuril kuliah ya posisinya ya. Iya betul Kak. Kuliahnya di mana Kak Nuril? Di Poltekkes Bandung.
Oh, Poltekkes Bandung. Oke. Rumah di Rumah Sukabumi. di Sukabumi, di Bojong Lopang. Wah, Bojong Lopang. Jauh juga lebih jauh. Bojong Lopang ya. Kalau itu berarti di bulan Oktober, maaf kalau boleh spesifik, tinggal apa Kak? Misalkan Kalau apakah tinggal sidang atau tinggal wisudanya? kalau Oktober itu wisuda, cuman kalau September itu saya harus ada yudisium, terus inaugurasi, terus pengumuman UKOM juga Kak, kayak gitu sih. Sebenarnya bisa ditentuin juga hari-harinya, cuman kan ini tuh belum ada jadwal pastinya dari pihak kampusnya gitu Kak. Hmm, 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 hmm. Ya, ya, kalau kalau tadi kegiatan itu sih sepengetahuan saya nggak terlalu intens selama sebulan ya, paling hanya waktu-waktu tertentu aja ya. Kayak tadi Yudisium paling sehari, misalkan kayak gitu. Terus kayak inaugurasi juga kan tidak akan full selama seminggu atau 2 minggu kayak gitu kayaknya. Tapi itu mah ya terserah sih, artinya gitu. Cuma kalaupun start di bulan September, besar kemungkinan akan tertinggal sih feeling kami mah gitu, intinya gitu. Kalau mau dia baru masuk di bulan Oktober, nanti kasihan Kak Nurilnya nanti malah celingan-celinguk di situ. Iya, Materi yang selama sebulan itu. Tapi kalau Kak Nurilnya masih bisa fleksibel, itu artinya ya sudah, nanti hanya ke kampus hanya pas waktu-waktu tertentu gitu. Gitu, hanya waktu-waktu tertentu, misalkan izin sehari dulu gitu, atau misalkan 2 hari, nanti bisa balik lagi di hari ketiganya, nanti supaya itu biar ketinggalnya nggak terlalu jauh sih Kak. Gitu. Tapi kalau tadi startnya di bulan Oktober baru mulai, sedangkan kita udah mulai di September, khawatirnya tertinggal sih selama sebulan, pasti ketinggalannya jauh. Gitu kan. karena juga dasar banget ya kalau bulan pertama itu, jadi di mana ketinggalan ya bukan ketinggalan sih, itu memang benar-benar belum mulai gitu ya. Jadi Betul. misalnya mungkin di bulan kedua ketiga nih mulai ngurusin yang tadinya 1 hari 2 hari izin gitu, itu mungkin masih bisa lah gitu sambil ini, karena yang penting udah tahu dasarnya dulu kan ya. Tapi kalau misalnya dari dasarnya benar-benar nggak tahu, langsung nanti Oktober langsung masuk, karena Oktober itu kemungkinan besarnya udah masuk level A2 gitu. Jadi Hmm, yang mana A1 ini kan benar-benar dasar bahasa Jermannya itu sendiri ya. betul. Kalau masalah gramatik atau grammar atau gitu-gitu kan bisa nyusul gitu ya. Cuman kalau misalnya dasarnya kan susah sih menurut saya kalau misalnya mau benar-benar baru mulai 1 bulan setelah itu. Hmm, hmm. Paling gitu sih. Iya. Baik Kak, terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, siap, sama-sama. Oke, terakhir ini registrasi bisa online enggak Kak, atau daftar saja ada biaya enggak Kak? Tadi udah dijelaskan ya. Jadi teman-teman, registrasi itu nanti dengan biayanya kurang lebih sebesar 400.000 ya. Nanti mau offline datang langsung ke kami silakan, atau nanti mau via transfer juga boleh silakan. Nanti kita akan sharekan nomor rekeningnya juga. Nah, dengan nanti teman-teman udah registrasi tadi dengan biaya 400.000, nanti juga nanti akan teman-teman akan diminta data mengenai ukuran seragam, karena nanti kan teman-teman juga akan mendapatkan seragam ya dari kami, terus buku juga nanti dari kami, nanti kayak gitu. Dan nanti kalau udah bayar registrasi itu berarti teman-teman udah fix, nanti kita akan accept, kita terima teman-teman sebagai siswa kita. Intinya seperti itu. Nah, setelah itu baru nanti kita starting di bulan depan, mudah-mudahan di September kita mulai. Baru nanti teman-teman mulai menyicil untuk biaya pendidikan yang tadi, ya kurang lebih sebesar 10 juta itu. Itu sih guys, teman-teman semuanya. Ya, nanti kalau ada yang ingin ditanyakan lagi atau yang kurang jelas lagi, silakan datang offline langsung ke kita ya di GPW Baros, nanti kita akan sharekan, ataupun nanti bisa melalui call center kita. Intinya kurang lebih seperti itu. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih. Ya, ini tak terasa ya waktu udah hampir 2 jam. Seru banget ya kita ngobrolnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Amin, Eh, amin. Terima kasih juga buat Kang Rapi, terus Teh Frida ya tadi ya, itu yang sudah di Jerman, dan teman-teman semuanya yang sudah hadir di ruang Zoom ini. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah informasi buat teman-teman semuanya. Dan sekali lagi mudah-mudahan niat kita eh, memajukan Indonesia menjadi kebanggaan keluarga, keluarga juga ya, gitu. Kita harus jadi kebanggaan untuk keluarga. Dan satu hal lagi, intinya jangan kabur aja dulu ya, tapi
keluar negeri aja dulu lah sekarang Mas. Karena di Indonesia emang agak susah lah, complicated lah untuk kerja ya. Nah, mumpung ada peluang nih di program Asbilling ini, makanya Asbilling ini makanya manfaatkan dengan baik program ini, ya. Gitu. Sekarang mah keluar negeri aja dulu lah, ya. Luar negeri aja dulu. Kumpulin modal, ya. Terus Ya, aja. insya Allah ya, jadi langkah yang baik untuk semuanya, yang butuh karir yang jelas, pekerjaan yang jelas, karena nggak harus tinggal di sana juga kok gitu. Ini hanya Hmm. bisa jadi cuman jadi batu loncatan, itu sangat cocok banget sih kalau mau lewat Ausbildung ini gitu. Iya. Sekian paling. Oke, terima kasih ya teman-teman semuanya. Saya Terima kembalikan kasih lagi semuanya. ke Kak Yola. Boleh? Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Kita telah sampai di penghujung acara sosialisasi hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada kedua narasumber dari Kak Rafli dan Bapak Diki atas waktu dan ilmu yang telah dibagikan. Semoga acara hari ini bermanfaat, membuka wawasan serta menjadi langkah besar teman-teman untuk berkarir di Jerman. Saya Yolanda, mohon maaf apabila ada kekurangan selama memandu acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya teman-teman. Oke, bye.